kita masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Dewan? Mas Sahrul Munir, Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Saya kalau mau manggil Pak kok kesannya udah senior banget ya? Ya, Mas saja. Mas saja. Saya boleh duduk? Siap, Mbak, silakan. Mohon izin. Nah, ini ruangannya lagi santai nih, Mas. Lagi santai kawan. Lagi santai. Ini ruangannya Pak Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Ada bapak-bapak ini. Ini bapak-bapak dari Dewan juga ya? Ini teman-teman ruangannya. Ya kalau ukuran besar ya nggak terlalu besar ya. Tapi ada AC-nya loh ya kan? Kalau nggak ada AC di Gresik panas ya. Kita ngobrol santai di mana ya? Di sini ya. Sebentar. Ini tak set dulu ya. Kegiatan hari ini apa tadi, Mas Dewan? Iya, ini di kantor sebenarnya hari Kamis ya. Hari Kamis kita sebenarnya mulai menyiapkan pola untuk aduan masyarakat. Tapi belum bisa kita laksanakan sekarang karena ya masih membuat pola yang bagus lah, yang nanti masyarakat itu bisa nyaman juga ketika memberikan atau menyampaikan aduannya ke kita. Jadi kita rencananya nanti setiap hari Kamis. Jadi one week ya? Iya, setiap hari Kamis di jam pagi sampai siang mungkin. Itu nanti kita membuat sebuah pola aduan bagi semua masyarakat Gresik. Ini programnya baru dibikin apa gimana? Iya, baru Dibikin ya? Iya, sebenarnya dulu itu sudah ada pola aduan dari DPRD Kabupaten Gresik. Tapi memang secara sosialisasi ke masyarakatnya masih perlu effort lah. Dan hanya sekedar di website. Nah, hari ini kan mau kita resmikan secara hari. Setiap hari Kamis biar masyarakat tahu, oh setiap Kamis itu kita bisa lapor ke Dewan. Karena banyak sih, kalau saya di sini banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat. Bahkan kayak semalam pun kadang saya masih menerima aduan terkhusus terkait dengan pelayanan publik. Biasanya itu aduannya apa itu? By WA, chat, DM atau platform yang lain? Oh, kalau besok kan atau di websitenya? Ya, kalau besok kan offline ya, datang ke sini. Tapi secara website sebenarnya kita sudah punya, tapi mau kita rapikan kembali biar lebih tertata. Tapi kalau sejauh ini selama ini banyak variasi lah. Ada yang menyampaikan surat ke sini, ada yang via WA. Saya juga welcome biasanya setiap selesai jam kerja, jam sore, atau bahkan kadang lewat Instagram, TikTok gitu juga kadang saya dapat keluhan-keluhan masyarakat. Ya. By the way, Mas Dewan, sebelum ngobrol panjang lebar, kan masih mudah nih, jadi ketua DPRD, ya kan, ketua Dewan. Boleh cerita sedikit usianya berapa sekarang? Kelihatan usia berapa? 30-an lah Mbak, 30-an. 30-an. Gimana teman-teman nanti kalau ada yang mau masih single juga kan? Oh enggak, udah. Udah apa? Berkeluarga. Udah berkeluarga. Oh, iya. Usia berapa tadi? 30-an. Benar ya? Iya, 30-an awal. Oke, terus gimana? Memang ada rencana kah pengen jadi Dewan atau gimana? Di usia muda loh ini. Iya, kalau Dewan 2 kali ini ya sebenarnya. Jadi saya pertama kali Dewan kemarin umur 28 tahun. Saat itu termuda, kalau sekarang udah ada yang muda lagi. Oh ya? Iya, sekarang rata-rata generasi DPR 2024 ini banyak sekali yang dari generasi muda. Ya harapan kita lebih energik lah, inovatif, energik, kreatif. Oke, lanjut ke program tadi Mas Dewan. Yang nantinya akan dibuka pengaduan itu adalah umum. Dan itu offline. Oke, setiap hari Kamis. Di mana lokasinya? Insya Allah nanti kita siapkan di kantor Dewan di depan halaman situ. Nah, kita nanti tinggal ngukur ngukur jenis aduannya. Kadang aduan itu bisa kita selesaikan secara langsung. Kadang ada jenis aduan yang harus kita tindak lanjuti dengan melibatkan banyak komponen lah. Misalnya dari dinasnya kita datangkan,
terus dari pihak yang lain yang terlibat di dalam aduan itu, misalnya perusahaan, misalnya juga terkait dengan keluhan soal limbah dan seterusnya, itu biasanya kita hadirkan juga untuk pihak-pihak yang terkait. Tapi ini masih kita konsep lah, insya Allah di bulan ini sudah mulai kita laksanakan agenda tersebut. Ya, itu hari Kamis ya, 1 minggu sekali. Kamis, ini ya. ada pertanyaan nih, teman-teman pasti senang nanti kalau yang menyimak betul. Kerjanya anggota dewan itu apa sih dari Senin sampai Sabtu? Kan Senin sampai Jumat, ya, Sabtu Minggunya libur ya. Itu ngapain aja itu? Kalau jadi dewan itu bisa dibuat santai, bisa dibuat capek. Tergantung keseriusan kita sih untuk ngawal aspirasi masyarakat. Kalau dibuat capek juga, ya seberapa sering kita turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, menampung aspirasi mereka. Dan sebenarnya nggak kenal hari sih Mbak, nggak kenal hari, nggak kenal jam. Artinya ketika ada keluhan masyarakat itu pun kadang di luar jam kerja kan gitu. Pas ketika ngopi ada keluhan, pas ketika kita ngelihat media sosial ada keluhan. Nah, kalau secara normatifnya memang kita ada jadwal setiap 1 bulan itu, di akhir bulan ini misalnya kita tuh pasti bahas untuk rencana kegiatan di 1 bulan ke depan. Itu ada yang bahas khusus namanya Badan Musyawarah. Itu membahas 1 bulan ke depan ini ngapain aja, termasuk rapat, termasuk agenda paripurna, termasuk mungkin ada studi banding, kemudian ada sosialisasi peraturan daerah, kemudian rapat kerja, rapat koordinasi, termasuk menindaklanjuti hasil aduan dari masyarakat. Tapi sejauh ini kan periode yang kedua ya? Saya kalau saya. Sejauh ini apa ada yang sekiranya ini agak sulit nih problemnya? Pernah adakah? Ada sih. Jadi kita kan dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan, memang kan ada kebijakan yang seringkali itu bukan jadi wewenangnya daerah. Dan masyarakat di Gresik hari ini dia kan berkeluh kesah, memberikan aduan ke kita terkait dengan pelayanan publik secara umum, padahal di dalamnya itu ada kewenangan, bukan kewenangan kita, misalnya kewenangannya provinsi atau kewenangan dari pemerintah pusat. Satu contoh misal soal penanganan banjir rob misalnya. Banjir rob itu kan ada lintas wewenang, ada yang bisa jadi wewenangnya kita dalam hal misalnya perbaikan infrastruktur, tapi kalau udah bibir daratan sampai kalau nggak salah 12 mil itu kan udah wewenangnya provinsi. Nah, itu yang sudah lintas kewenangan, problem-problem yang menjadi lintas kewenangan, termasuk kayak urusan jalan Mbak yang ramai hari ini kan. Iya. Jalan itu kalau ketika penindakan itu urusannya Satlantas, penindakan di jalan. Kalau kami di DPRD, dinas nggak bisa melakukan misalnya memberhentikan truk di tengah jalan, itu nggak bisa Mbak, nggak boleh karena bukan wewenang. Jadi itu jadi wewenangnya instansi yang lain. Tapi kita kan ada fungsi koordinasi di situ, kita melakukan koordinasi. Oke, Mas, sebelum kita nanti ngobrol lebih panjang lagi ya, kita break dulu sejenak ya. Oke.